Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Risrianti, Stambuk M1B1181024. Saya berasal dari kelas Ilmu Lingkungan A. Ini materi dari ekotoksikologi. Yang pertama yaitu memahami tentang toksikologi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sejarah. Sejak manusia pertama kali berkumpul di desa dan memanfaatkan api merupakan awal terjadi penurunan kualitas lingkungan oleh manusia. Sejarah mencatat, pada awal revolusi pertanian telah menggunakan berbagai jenis bahan kimia yang begitu saja dibuang ke lingkungan. Demikian juga limbah industri yang pada awalnya dibuang tanpa melalui proses pengolahan ke lingkungan, merupakan penyebab cepatnya menurunnya kualitas lingkungan atau pencemaran. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa toksikologi secara umum menelaah tentang mekanisme mengenai efek-efek yang tidak diinginkan atau adverse effect dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Baik, selanjutnya itu yang pertama saya akan membahas yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia dilepas ke lingkungan, menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kekasan fisik, kimia, biologi maupun estetik dari lingkungan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itu sifat alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensi mempunyai efek toksik. Pada temperatur normal, gas nitrogen atau N2 dan oksigen atau O2 yang mengisi sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Kondisi iklim lingkungan memberi efek yang besar terhadap risiko dari toksisitas toksikan di lingkungan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada kabut fotokimia, di mana iklim dan radiasi sinar UV dari cahaya matahari merupakan faktor penentunya. Namun di lain sisi radiasi sinar UV diperlukan untuk mempercepat reaksi degradasi senyawa organik di alam dan juga sinar UV diperlukan untuk memburu mikrobakteri patogen dan virus di alam bebas. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas tentang persistensi zat kimia di lingkungan. Secara umum persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan, tanah, air, dan udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Seperti disebutkan di atas, penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. Oke, saya akan jelaskan degradasi abiotik dan biotik. Degradasi abiotik yaitu proses degradasi kimia secara abiotik, umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air, hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya atau ultraviolet sangat berpotensi melakukan pemutusan ikatan kimia, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi secara kimia di dalam suatu lingkungan. Selanjutnya itu degradasi biotik. Penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia, umumnya proses ini berlangsung sangat lambat dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang. Baik, selanjutnya itu proses bioakumulasi. Bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan atau akumulasi zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, pelipat gandaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Dalam lingkungan alamiah, derajat biomagnifikasi biasanya merupakan suatu fungsi yang rumit dari yang pertama, jumlah mata rantai dalam rantai makanan. Yang kedua, jenis-jenis makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, keadaan alamiah dari senyawa yang diakumulasikan. Yang keempat, dosis dari senyawa kimia dari setiap tingkat rantai makanan. Dan yang terakhir yaitu lamanya berhubungan dengan pencemar. Fungsi ini semakin rumit karena pada kenyataannya keseluruhan biomagnifikasi dalam sistem alamiah adalah tidak menentu. Jadi keadaannya itu tidak menetap
bisa jadi berubah-ubah. Selanjutnya yaitu pencemar udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Di sini ada pendapat ahli yang mengelompokkan pencemaran udara ini, yaitu menurut Kusno Putranto, polutan di udara dibagi menjadi 10. Banyak, oke. Yang pertama itu karbon dioksida, yang kedua itu sulfur oksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, butanah, benzena, oksidan, fotokimia, dan berbagai senyawa aldehi, partikulat atau titik air yang tersuspensi di udara, asap, debu, asbestos, partikel logam, minyak tersuspensi di udara, dan garam sulfat. Senyawa organik lainnya atau asbestos, hidrogen fluorida, hidrogen sulfida, amonia, asam sulfat, dan asam nitrat. Senyawa organik karbon rantai panjang seperti pestisida, herbisida, berbagai alkohol, dan hidrokarbon lain yang mudah menguap. Substansi radioaktif atau tritium, radon, emisi dari bahan bakar fosil dan pembangkit tenaga nuklir, dan juga kebisingan. Jadi di sini kebisingan masuk ke dalam pencemaran udara karena itu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Jadi dikatakan sebagai pencemar. Selanjutnya yaitu sulfur dioksida dan hujan asam. Sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil akan bereaksi dengan uap air dan oksigen menghasilkan asam sulfat. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara dan dikatalisis oleh garam, mangan, dan besi. Seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida dapat beraksi dengan uap air dan oksigen membentuk asam nitrat dan nitrit. Hujan asam berpengaruh pada penurunan pH daerah perairan. pH perairan yang rendah mengakibatkan pelepasan logam-logam toksik yang kemudian diserap oleh sedimen atau biota perairan. Akibat dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman bahkan kematian. Efeknya bisa sampai berakibat pada kematian dan sangat berbahaya. Selanjutnya itu polusi udara dan kesehatan. Selanjutnya yaitu polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan, dari iritasi mata, sakit kepala, sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernapasan. Yang kedua efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernapasan. Yang ketiga kanker paru-paru. Dan yang keempat efek terhadap bukan saluran pernapasan. Jadi walaupun udara itu dihirup oleh hidung dan melalui proses pernapasan, ternyata yang terganggu bukan cuma itu, melainkan dari proses dari tubuh yang lain selain pernapasan juga akan terganggu akibat kita menghirup udara yang tidak segar. Selanjutnya itu zat pencemar di udara yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker paru-paru seperti hasil samping pembakaran dan dioksin, serat-serat, dan juga logam. Selanjutnya itu pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga atau yang biasa disebut insektisida, tumbuh-tumbuhan atau herbisida, jamur dan lumut atau fungisida, tikus besar dan kecil atau rodentisida, kutu atau akarisida, bakteri atau bakterisida, burung atau avisida, cacing, gelang atau nematisida, atau bahan-bahan yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki, yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Ternyata seperti yang kita ketahui di sini, pestisida bukan cuma satu jenis, justru lebih dari 5 jenis.
Oke, selanjutnya itu bahan kimia pestisida pertama kali diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan pengguna utamanya seperti insektisida, pembasmi serangga, fungisida, pembasmi jamur, dan sebagainya. Jadi semuanya itu dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya masing-masing. Pada bagian terakhir yaitu kita akan melakukan pendalaman materi. Yang pertama yaitu toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu pada toksikologi lingkungan ini mempelajari tentang 1. Pencemaran lingkungan, 2. Sifat alami lingkungan, 3. Proses terjadinya hujan asam, yang keempat polusi udara, yang kelima pestisida, ya seperti tadi yang saya jelaskan, herbisida, insektisida, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada persistensi zat kimia di lingkungan, polusi udara, dan yang terakhir itu bioakumulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saran saya ketika kita ingin menjadi generasi yang sehat dan berumur panjang, kita harus menjaga lingkungan kita, karena kesehatan kita tergantung dari lingkungan kita. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.